Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian kita ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya di pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Diawali dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang sholat subuh berjamaah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, mudah-mudahan dengan kita sholat subuh berjamaah ini menjadi saksi kita nanti di hari kiamat dan akan membuat hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan kita memenuhi syarat dan rukunnya agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang melaksanakan sholat hanya sekedar gugur kewajiban, yang penting udah sholat selesai. Tapi dia tidak memperhatikan bagaimana syarat-syarat sholatnya
dan tidak memperhatikan bagaimana rukun-rukunnya. Apa itu syarat sholat dan apa itu rukun-rukun sholat? Jamaah sekalian, syarat sahnya sholat dan rukun sholat, kedua-duanya sama-sama diwajibkan untuk kita lakukan pada saat kita sholat. Namun dalam beberapa penjelasan, antara syarat sholat dengan rukun sholat itu berbeda. Walaupun dua-duanya diwajibkan kita untuk memenuhinya, untuk kita laksanakan pada saat kita sholat. Syarat adalah sesuatu yang wajib dilakukan ketika kita sholat. Ini syarat. Syarat adalah sesuatu yang wajib kita lakukan di dalam sholat, dan dilakukannya itu terus-menerus kita lakukan di dalam sholat. Tapi dia bukan bagian dari sholat. Contohnya syarat sholat, syarat sahnya sholat. Wajib bagi kita untuk menghadap ke kiblat. Wajib bagi kita untuk suci dari hadas kecil maupun hadas besar ketika kita sholat. Wajib bagi kita untuk suci badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita ketika kita sholat. Nah, kewajiban ini dilakukan terus-menerus ketika kita sholat. Menghadap kiblat dari awal sholat sampai akhir sholat wajib bagi kita untuk kita lakukan saat kita sholat. Suci badan kita dari hadas hadas kecil dan hadas besar itu juga wajib, sehingga kita diperintahkan untuk berwudu. Ketika kita sholat, pakaian kita, badan kita, tempat sholat kita pun harus suci dari najis. Itu dilakukan dari awal sampai akhir kita sholat. Tapi ini bukan bagian dari sholat. Adapun bagian dari sholat itu adalah rukun-rukunnya. Di mana rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan di dalam sholat. Sama dengan syarat. Kalau nggak dilakukan, nggak sah sholat kita. Namun dilakukannya itu berganti-ganti. Kalau tadi kan terus-menerus dari awal sampai akhir berganti-ganti. Contohnya takbiratul ihram. Dari awal kita takbiratul ihram. Kemudian diganti dengan membaca Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Kemudian kita ruku, kita sujud. Itu berganti-ganti. Dilakukan wajib ketika kita sholat. Dan dia bagian dari sholat. Yang kita lakukan itu apa? Bagian dari sholat. Kenapa? Karena ruku itu bagian dari sholat. Takbiratul ihram itu apa? Bagian dari sholat. Bisa dibedakan ya antara syarat dengan rukun. Nah, di dalam sholat kedua-duanya wajib kita lakukan. Dan kita pernah membahasnya tentang apa? Bagaimana syarat dan rukun sholat. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu tadi, baik zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, maka kita harus menambah sholat-sholat kita yang lain, yaitu dengan sholat sunnah namanya, atau dikenal dengan sholat tatawu, sholat sunnah. Disebut tatawu dari kata-kata to'a atau ayutiu, taat. Makanya disebut apa? Tatawu. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan sholat sunnah, berarti kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, sholat fungsi daripada sholat sunnah disebutkan oleh para ulama adalah agar dia bisa menambal sesuatu yang terjadi ketika kita melaksanakan sholat yang wajib, ternyata ada kekurangan-kekurangannya, kita nggak tahu. Jadi fungsi sholat sunnah adalah sebagai jabaron, sebagai penambal yang barangkali ketika kita sholat wajib itu ada yang terlupa, ada yang kurang dan sebagainya, ada yang belum sempurna, maka sholat sunnah inilah yang menambalnya disebutkan. Dan juga disebutkan walima fis sholati min fadilatin. Di samping itu juga karena memang sholat itu
baik yang wajib maupun yang sunnah, itu merupakan ibadah yang memiliki keutamaan di antara ibadah-ibadah yang lain. Jadi khususnya tentang ibadah sholat, itu memiliki keutamaan di antara ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kita diperintahkan untuk sholat baik yang wajib ataupun yang sunnah. Walaupun yang sunnah kita tinggalkan, nggak berdosa, tapi kita tidak mendapatkan keuntungan. Hanya modalnya saja, yaitu yang wajib. Orang dagang itu kalau hanya sekedar dapat modal aja, nggak dapat untung-untung, itu kan nggak enak. Kita juga ibadah begitu. Modalnya yang wajib, keuntungannya apa? Yang sunnah, agar ibadah kita bisa apa? Ibadah sholat kita bisa untung dengan memperbanyak sholat sunnah. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Jadi ini agar kita bisa memperhatikan sholat kita yang bukan hanya sholat wajib tapi juga sholat sunnah, agar untuk bisa menambal nanti di hari kiamat pada saat dihisab. Kata Rasulullah SAW, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Sesungguhnya yang pertama yang akan dihisab oleh manusia pada hari kiamat tentang amal-amal mereka adalah sholatnya. Jadi yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia di hari kiamat dari amal-amal mereka adalah as-sholah, tentang sholat. Makanya kita perlu memperhatikan sholat kita. Kenapa? Karena ini yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan kadang-kadang perayaan Isra Mi'raj itu rajin ke sana kemari datang, tapi sholatnya nggak rajin. Ada yang gitu, rajin banget ke sana kemari, tapi melaksanakan sholatnya jarang-jarang. Zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, semuanya tewas. Jadi kapan kita mau memperhatikan sholat kita, sementara sholat ini yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama sekali nanti, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kalau sholat kita baik, ya baik yang lain. Kalau buruk, maka buruk yang lain. Makanya disebutkan sesungguhnya yang pertama sekali dihisab terhadap manusia pada hari kiamat dari amal-amal mereka adalah tentang sholat. Kemudian yaqulu rabbuna lil malaikah. Yaqulu, kata Rasulullah SAW menceritakan tentang riwayat ini, Rabb kami, Tuhan kami mengatakan kepada malaikat, wa huwa a'lam, padahal Allah Maha mengetahui. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tahu, tapi tahu. Tapi untuk memperjelas kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat? Unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Malaikat, perhatikan, lihat pada salat hambaku, apakah salatnya dia sempurna atau kurang? Lihat bagaimana salatnya itu pada saat dihisab ini. Maka Allah SWT mengatakan kepada malaikat, malaikat, apakah salat hambaku ini sempurna atau kurang? Karena saat dihisab seperti ini, fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Apabila salatnya itu sempurna, tammatan sempurna, kutibat lahu tammah, maka dia akan dicatat sebagai salat yang sempurna. Si hamba ini dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholatnya apa? Secara sempurna. Namun wa in kana intaqasa minha syai'an, dan jika dia melaksanakan sholatnya itu ada kekurangannya,
Yang dia tidak tahu ternyata dalam salatnya apa? Ada kekurangannya. Qala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in." Malaikat, perhatikan. Apakah untuk hamba-Ku itu ada yang salat-salat sunnahnya, ada enggak dia gitu. Setelah diperhatikan salat wajibnya, ternyata ada yang kurang. Coba perhatikan salat-salat sunnahnya gimana? Apakah dia melaksanakan salat sunnah? Ada enggak dia melaksanakan salat sunnah? Fa in kana lahu tatawwu'un qala. Apabila jika dia melaksanakan salat sunnah, kata Allah SWT kepada malaikat, atimmu li'abdi fardhatahu min tatawwuhi. Sempurnakanlah untuk hambaku salat-salat wajibnya itu dengan salat sunnahnya. Jadi sempurnakan salat-salat wajibnya itu dengan salat apa? Sunnahnya. Summa tu'khadul a'malu ala dzalik. Kemudian diambillah amal-amal tersebut atas itu. Artinya apa? Salat-salat sunnah itu diambil untuk menyempurnakan salat apa? Wajib. Artinya begitu pentingnya kita melaksanakan salat sunnah. Makanya jangan sampai kita cuman sunnah doang, nggak melaksanakan juga nggak dosa, kan gitu. Kan kita hanya sebatas definisi salat sunnah itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberikan pahala kalau dilakukannya. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak berdosa ketika ditinggalkannya, kan gitu. Tanpa dia melihat yang ketiganya, apa itu? Akan tetapi dia merugi untuk tidak melakukannya. Walaupun dia tidak berdosa melakukannya dan tidak mendapatkan pahala ketika dia tinggalkannya, ya jadi ketika dia tinggalkannya nggak dosa, dan ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberikan pahala kalau dilakukan dapat pahala, tapi wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak berdosa ketika dia tinggalkan, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Padahal nanti di hari kiamat justru salat sunnah ini berfungsi untuk menambal salat-salat apa? Wajib kita yang bisa jadi pada saat kita salat ada kekhilafan, ada kelupaan, ada kekurangan. Itu yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam hadis lain juga disebutkan, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang dia senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah khadimur Rasul, membantu Rasulullah. Namanya siapa? Rabi'ah. Rabi'ah bin Malik, bukan binti, walaupun namanya Rabi'ah. Kita biasanya kalau yang namanya Rabi'ah laki perempuan. Tapi ini sahabat Nabi yang namanya apa? Rabi'ah, laki-laki. Ya. Itulah kadang-kadang kita merasa, Rabi'ah perempuan, padahal apa? Laki. Sama dengan Maisarah. Maisarah itu dia apa? Rasulullah punya teman namanya dulu masih kecil, Maisarah. Ternyata apa? Laki-laki. Kita biasanya Maisarah apa? Perempuan. Apa kata Rasulullah SAW kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslami? Karena udah begitu banyak membantu Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah kepada Rabi'ah bin Malik, sal ya Rabi'ah, mintalah olehmu apa saja padaku saat ini. Minta, kenapa? Karena engkau senantiasa membantuku. Namanya juga khadimur Rasul, membantu Rasulullah, selalu memberikan servis kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu punya beberapa pembantu, salah satunya Rabi'ah, termasuk juga Anas bin Malik. Itu juga membantu Rasulullah SAW. Maka satu hari Rasulullah mengatakan, sal ya Rabi'ah, mintalah olehmu apa saja yang kau minta. Fakultu, kemudian kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Permintaan Rabi'ah
nggak gemen-gemen, nggak tanggung-tanggung. Gemen-gemen itu nggak tanggung-tanggung. Apa permintaannya? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu hai Rasul untuk bisa menemani kamu di surga. Bayangkan. Dia nggak minta ontak yang banyak. Padahal ontak saat itu merupakan barang yang sangat mahal. Harta yang luar biasa. Dia nggak minta rumah, nggak minta kebun, nggak minta harta. Tapi yang diminta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya mau untuk menemani engkau di surga, bisa menemani engkau di surga. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, awa ghaira dzalik? Apakah ada yang lain selain itu? Qultu huwa dzaka, tidak, cukup itu aja. Enggak minta yang lain, cuma cukup itu aja. Kenapa? Karena Rabi'ah bin Malik al-Aslami kalau udah mendapatkan apa yang diminta berupa bisa menemani Rasulullah SAW di surga, itu yang lain udah ketutup. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Rasulullah SAW apa? Dijamin masuk surga. Ketika dijamin masuk surga, dia bisa menemani Rasulullah SAW. Maka dia juga mendapatkan nikmat surga. Ada lagi nggak kata Rasulullah? Enggak. Huwa dzaka, itu udah cukup. Qala. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan apa yang disampaikan. Kalau begitu, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau gitu tolonglah aku atas dirimu untuk senantiasa memperbanyak sujud. Nah ini menjelaskan kepada kita, walaupun dia minta untuk bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, tapi nggak langsung begitu aja kata Rasul, udah gampang, inti diem aja di situ, ntar juga inti bisa nemenin. Enggak, harus ada usaha lain. Usahanya apa? Agar dia memperbanyak sujud, agar Rasulullah memudahkan dia untuk bisa menemaninya di surga. Sehingga apa? Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau gitu tolonglah aku atas dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Apa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud? Bikasratis sholah, dengan memperbanyak sholat. Kata-kata sholat kadang-kadang disebutkan dengan kalimat ar-ruku'. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Wasallu kama musallin, dan sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan apa? Warka'u ma'ar raki'in. Kenapa sholat itu disebut dengan ruku? Karena dalam saat itu ada rukuknya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya apa? Wasallu, dan salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Artinya dalam ayat ini kita diperintahkan salatnya berjamaah. Kenapa? Karena salatlah kalian bareng-bareng bersama orang-orang yang salat. Maksudnya apa? Salat berjamaah. Kemudian kadang salat juga disebut dengan apa? Sujud. Memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada 2 kali sujud. Satu rakaat berapa kali sujud? Satu rakaat berapa kali sujud? 2. Satu rakaat 2 kali sujud kan? Berarti kalau kita sholat subuh berapa kali sujud? 4. Ditambah dengan zuhur berapa kali sujud? 8. 4 tambah 8 berapa jadinya? 12. Tambah lagi asar. Berapa jadinya? 20. Tambah lagi maghrib. 6 jadi 26. Tambah lagi isya. 8 jadi 34 ya. Tambah lagi subuh. Udah ya.
Jadi semuanya berapa kali sujud? Ya, itu baru yang wajib. Belum ditambah yang sunat. Ya, makanya memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, baik yang wajib apalagi maupun yang sunnah. Artinya di sini Rasulullah memerintahkan untuk memperbanyak sholat sunnah agar bisa menemani dia nanti apa? Di surga. Inilah Pak, salah satu keutamaan dari orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah. Atau dalam hadis lain, hadis ini dikutip dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ada namanya kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Ya. Yang kata Imam Syafi'i mengatakan, as-sahhul kutub ba'dal Quran Al-Muwatta lil Imam Malik. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab Al-Muwatta. Hadis apa? Kitab hadis Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Kata Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan waktu itu sebelum muncul kitab Sahih Bukhari. Tapi ketika sudah ada Sahih Bukhari, maka ulama-ulama mengatakan bahwa, para ulama mengatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah apa? Kitab Sahih Bukhari. Kenapa? Karena Sahih Bukhari satu kitab yang sangat luar biasa. Dalam penelitiannya memiliki tasyaddud riwayah, mengambil periwayatan yang sangat ketat. Makanya apa? Hadis yang apa? Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran apa? Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Disebutkan balaghani anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, istaqimu, istiqomalah kalian, konsisten dan konsekuen, istiqomah, lurus, walan tuhsu, dan jangan kalian hitung-hitung, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian itu sholat. Jadi sebaik-baik amal kita itu sholat. Wala yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali orang mukmin. Jadi ketika menceritakan tentang sholat, maka di sana juga menceritakan tentang wudu. Jamaah sekalian, yang terbaik seseorang amalnya itu adalah sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang hari-hari. Beda dengan ibadah yang lain. Dalam rukun Islam, ibadah yang lain ada yang seumur hidup sekali. Itu pun kalau dia mampu. Kalau nggak mampu apa? Nggak wajib. Seperti apa? Haji. Artinya ada jalan keluarnya. Oh, kalau saya nggak mampu kan berarti nggak wajib dong. Kenapa? Karena dia harus memenuhi istita'ah di dalam melaksanakan apa? Ibadah haji. Ada yang ibadahnya 1 tahun 1 bulan. Seperti apa? Puasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan apa? Sampai ke sana. Allahumma ballighni fi syahri Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Wa barik li atau wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan berkahilah kita, berkahilah kami bulan Rajab kami dan bulan Sya'ban ini. Jadi 1 bulan itu pun kalau dia mampu. Kalau nggak mampu, karena mungkin dia sakit, boleh dia melakukan pada hari-hari yang lain. Maksudnya mengqadanya. Atau zakat, mengeluarkan zakat juga setahun sekali. Kenapa? Ada haul atau nisab. Haul itu setahun. Nisab itu sudah masuk hitungan untuk bisa mengeluarkan zakat hartanya. Tapi kalau yang namanya sholat, apakah dia lagi sakit, apalagi lagi sehat, tetap dia wajib melaksanakan apa? Sholat. Oh, saya nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti meriang, nggak boleh wudu. Ada tayamum. Oh, saya lagi safar nih, perjalanan jauh, susah, terketinggalan apa? Sholat. Ada yang disebut dengan jamak.
baik takdim maupun jamak takhir. Ada yang kosor. Jadi ada jalan keluarnya. Oh, saya sholat nggak bisa diri. Kenapa? Susah diri saya sholat. Apalagi apa? Nekuk kaki. Boleh duduk. Oh, saya nggak bisa duduk. Badan saya udah bisa apa? Udah nggak bisa duduk. Berbaring. Boleh berbaring. Oh, saya nggak bisa berbaring. Ngapain lagi nih? Masa berbaring nggak bisa? Diri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa. Berarti terakhir apa? Disolatin. Udah nggak bisa ngapa-ngapain ente. Orang kalau apa? Masih bisa bergerak, itu berarti dia masih hidup. Masih wajib untuk melaksanakan apa? Sholat. Yeah. Jamaah sekalian, disunnahkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat di rumah. Jadi ternyata kita diperintahkan, disunahkan untuk melaksanakan sholat apa? Di rumah. Sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena hadis yang disampaikan dalam riwayat Jabir dari Imam Ahmad dan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza shalla ahadukumus sholata fi masjidi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Ini. Apabila salah seorang kalian sholat di masjidnya, salat wajib maksudnya, di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Maka hendaklah untuk rumahnya itu ada bagian salatnya juga, jangan hanya di masjid aja, tapi di rumahnya juga. Kenapa? Fa innallaha azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan di rumahnya tadi orang dari sholatnya itu ada kebaikan. Artinya dengan kita melaksanakan sholat kita di rumah, itu rumah kita mendapatkan kebaikan. Sehingga jangan sampai kita hanya di masjid aja, di rumah juga. Makanya di rumah kita hendaknya kita siapkan tempat ruangan untuk khusus ibadah kita. Nggak perlu lebar-lebar, nggak perlu apa, nggak perlu luas-luas. Ya cukup kita beribadah aja di situ. Atau kalau perlu nanti anak-anak kita juga. Jadi juga bisa ibadah situ. Jadi ada ruangan khusus. Kalau di rumah kita bikin ruangan tamu, ruangan dapur, ruangan untuk pertemuan, ruangan untuk keluarga, ruangan untuk ngeloneng, tau gak ngeloneng? Orang Betawi itu ada istilah ngeloneng gitu ya. Masa untuk ibadah aja enggak gitu. Maka perlu bikin gitu agar rumah kita apa? Ada kebaikan, ada ruangan. Kita mau tadarus di situ. Kita membaca Quran di situ, kita sholat sunnah di situ. Jadi apa? Jadikan rumah kita juga ada bagian sholat. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Umar, bahwa Rasulullah atau Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, sholatul rajuli fi baitihi tatawu'an nawwara. Sholatul rajuli fi baitihi tatawu'an nurun. Ya, jadi nurun. Sholat seseorang di rumahnya dengan sholat sunnah itu akan menjadi cahaya. Jadi rumahnya itu diberikan cahaya oleh Allah SWT. Nurus sholah, cahaya sholat. Faman sya'a nawwara baitahu. Barang siapa yang berkehendak, maka hendaklah dia cahayakan rumahnya dengan cahaya sholat. Jadi jangan sampai apa? Rumah kita sepi dari apa? Ibadah. Sepi dari suara Al-Quran. Maka dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kuburan. Jadikanlah dari salat-salat kalian di rumah kalian. Lakukan di rumah kalian. Wa la tattakhiduha kuburan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Gimana kuburan? Sepi gak? Sepi. Paling suara jangkrik gitu. Sama suara tonggeret. Tonggeret tahu gak tonggeret, Pak? Tonggeret itu apa? Suara. Ya, itu tonggeret itu. Saya nggak tahu itu bahasa apa itu tonggeret itu. Tapi orang Betawi bilang apa? Suara tonggeret gitu. Nah, jangan jadikan siapa? Rumah kita sepi dari kuburan. Justru kuburan dijadikan rame. Gitu.
Jangan terbalik. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Jadikan rumah kita tempat ibadah. Kita baca Quran, kita berdoa, bermunajat di situ. Ya. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza illa al-maktubah. Salat seseorang di rumahnya itu lebih utama dari salatnya di masjidku. Bayangkan, di masjidku masjid apa? Nabawi. Kata Rasulullah apa? Salat seseorang di rumahnya itu lebih utama, lebih afdal dari salatnya di masjidku. Ini. Itu Nabawi. Illal maktubah, kecuali salat yang wajib. Kalau salat yang wajib lebih utama di masjid. Kalau salat yang wajib itu lebih utama di masjid. Iya. Jadi jangan terbalik, giliran sholat sunnah di masjid, giliran yang wajib di rumah. Contohnya apa? Tarawih. Tarawih kan sholat sunnah bukan? Di masjid. Giliran zuhur sama asar di rumah. Jangan terbalik. Memang tarawih, sholat sunnah, dia adalah min li ihya'i lailati Ramadan disebutkan. Kenapa? Karena para sahabat melaksanakannya di masjid untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Melaksanakan apa? Sholat tarawih itu di masjid untuk menghidupkan apa? Malam-malam Ramadan. Memang disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW hari yang pertama ketika masuk Ramadan, Rasulullah apa? Sholat bareng-bareng apa? Para sahabat di masjid. Kemudian malam kedua juga begitu. Malam ketiga Rasulullah SAW nggak datang ke masjid. Para sahabat pada nunggu ini. Nih Rasulullah nggak keluar nih, kemana nih? Akhirnya besoknya Rasulullah sholat subuh. Dan Rasulullah mengatakan, saya tahu bahwa semalam kalian menungguku untuk melaksanakan sholat. Saya khawatir kalau aku hadir saat itu untuk melaksanakan sholat di masjid, khawatir nanti umatku akan menyangka kalau sholat tarawih itu sholat wajib. Makanya aku sholat di apa? Di rumah. Nah ini menjelaskan kepada kita, sholat tarawih memang dia apa? Diperintahkan dia apa? Di masjid dalam rangka untuk apa? Li ihya'i lailati Ramadan, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Kenapa? Karena malam Ramadan itu memiliki apa? Keutamaan. Apalagi di situ ada yang disebut dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, dari beberapa hadis ini disebutkan oleh para ulama dalilun ala istihbabi sholatit tatawwu fil baiti. Beberapa hadis ini merupakan sebuah dalil bahwa kita disunahkan untuk sholat sunnah di rumah. Wa anna sholatahu fihi afdalu min sholatihi fil masjid. Bahwa sholat sunnahnya yang dilakukan di rumah itu lebih utama dari sholatnya yang dilakukan di masjid. Kalau dia melaksanakan apa? Sholat sunnah. Apa hikmahnya? Hikmah kita melaksanakan sholat yang wajib di rumah, apa di masjid, dan yang sholat sunnah di apa? Di rumah. Al-Imam Nawawi yang menulis kitab Al-Adhkar dan kitab Riyadhus Shalihin, namanya apa? Al-Imam Nawawi. Abu Zakaria An-Nawawi. Beliau mengatakan innama hassa 'alan nafilah fil baiti. Ini hikmahnya nih. Sesungguhnya diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah likaunihi akhfa wa ab'ad 'anir riya. Agar orang yang melakukannya bisa menyembunyikan dan menjauhkan diri dari penyakit riya. Kalau dia apa? Di rumah. Kalau di masjid bisa jadi akan muncul penyakit riya. Akan apa? Akan gampang terasuki penyakit apa? Riya. Kenapa? Karena kelihatan orang. Sholat sunnah kelihatan orang nggak? Kelihatan. Orang-orang udah pada pulang, kita masih sholat sunnah aja. Akhirnya akan muncul deh. Oh, kayaknya nggak ada yang paling banyak sholat sunnahnya kecuali gue. Kenapa? Tuh buktinya pada pulang, gue doang sendiri yang sholat. Kan muncul akhirnya. Merasa apa? Merasa ujub. Merasa riya. Yeah. Tapi kalau di rumah, sebanyak-banyaknya orang nggak tahu. Apalagi malam,
keluarga kita pun nggak tahu gitu, istri kita pun nggak tahu gitu. Makanya hikmahnya adalah agar dia bisa lebih menyembunyikan ibadahnya dan bisa menjauhkan diri dari penyakit riya. Yang kedua, wa aswanu min muhbitatil a'mal. Dan dia bisa menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala amal. Pahala amal itu bisa akan hilang kalau akan muncul penyakit riya. Beramal, tapi kalau riya, pahalanya hilang deh. Walaupun gugur kewajibannya apa? Sudah, tapi pahalanya hilang. Kan kita mendapat apa? Kita melakukan ibadah, termasuk sholat, bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tapi ingin juga mendapatkan apa? Pahala. Karena dengan pahala inilah yang akan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti apa? Untuk bisa masukkan ke dalam surga. Tapi kalau hanya sekedar gugur kewajiban, nggak dapat apa-apaan. Nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apaan. Gitu. Maka bisa lebih tersembunyi, lebih menjauhkan diri dari penyakit riya, atau juga penyakit sum'ah, atau penyakit ujub. Ini tiga-tiganya penyakit hati. Kalau sum'ah, penyakit di mana seseorang agar ibadahnya bisa didengar orang, bisa populer, menjadi buah bibir. Orang ibadahnya hebat ya, sholatnya kenapa? Orang-orang udah pulang, dia masih di masjid aja sholat. Gitu. Itu namanya sum'ah. Ada riya. Ya biar gue sholat kelihatan orang. Itu namanya riya. Riya dari kata-kata ro'a, ru'yah. Makanya disebut ru'yatul hilal. Ada ujub. Ujub merasa kagum terhadap ibadahnya sendiri. Kayaknya nggak ada lagi sholat yang paling banyak dilakukan di masjid ini. Kecuali gue doang. Kenapa? Tuh buktinya pada pulang gue doang yang sholat sunat sini. Akhirnya ujub. Gitu. Nah ini apa? Akan memunculkan itu. Makanya sebaiknya di rumah untuk sholat sunat. Sebanyak-banyaknya, mau sebanyak apa juga. Yeah. Baca Quran juga di rumah. Walaupun di masjid juga bagus. Lebih besar bagus. Bahkan disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Jadi tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, mereka bertadarus. Kalau orang Betawi bilang menderes. Menderes itu apa? Bertadarus, mempelajari Al-Qur'an, menyimak. Mereka juga saling apa? Mengingatkan tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an. Yeah. Illa nazalat alaihimus sakinah, illa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali saat itu akan turun rahmat. Akan Allah cucurkan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi ma indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut di hadapan malaikat dengan bangganya terhadap orang tersebut. Bagus. Tapi juga di rumah kita juga hendaknya ada suara-suara Al-Quran juga. Gitu. Kemudian disebutkan lagi waliyatabarrakal baitu bidzalik, agar rumah kita berkah dengan Al-Quran, semakin banyak dengan sholat, dengan semakin banyak kita melaksanakan sholat sunnah di rumah, maka akan menumbuhkan keberkahan gitu, rumah kita. Kemudian watanzilu fihi rahmah, dan agar rumah kita itu diturunkan rahmat oleh Allah SWT. Wal malaikah, dan malaikat pun mendoakan di rumah kita. Wa yanfuru minhu syaitan, dan setan-setan pada lari dari rumah kita dengan kita banyakin sholat di rumah. Setan ngibrit dengan sholat kita. Maka pentingnya bagi kita untuk apa? Sholat sunnah di rumah. Tapi Ustaz, kalau saya sholat qobliyah di masjid sambil menunggu sholat masjid ada boleh, bagus. Kenapa? Karena disebutkan wadzalika ribat kata Rasulullah. Itulah orang yang hatinya terpaut dengan sholat sehingga dia menunggu di masjid. Tapi nanti dianya di rumah maunya.
Oh Ustaz, rumah saya jauh. Ntar kalau saya sholat sunnah, belum tentu di rumah apa? Keburu atau kadang-kadang kelupaan. Boleh di masjid. Umpamanya saya ngajar di Cimanggis atau umpamanya. Tentunya ketika saya ngajar di Cimanggis, ba'diyah isya saya ya sholat di sana langsung. Kenapa? Karena kalau di rumah kita belum tentu keburu. Atau juga kadang-kadang apa? Ada keletihan-keletihan. Gitu. Maka boleh. Gitu. Jamaah sekalian, jadi dilihat juga momen-momen afdoliyahnya, dilihat peluang-peluangnya. Kemudian afdoliyatu tulil qiyam ala kasrati sujud ditatawu. Disebutkan di sini yang paling utama adalah tulul qiyam. Saat kita melaksanakan salat lama berdiri ala kasrati sujud untuk memperbanyak salat fit tatawu di dalam salat-salat sunnah. Makanya disebutkan dalam hadis ya, di mana hadis ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, di mana disebutkan in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa yusalli la yaqumu wa yusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu. Sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri salatnya sampai bengkak-bengkak kedua tumitnya atau kedua betisnya, saking lamanya berdiri. Di sini ada gak yang pernah sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, saking lamanya diri? Nggak ada, paling habis makan apa itu? Habis makan daging Ustaz bengkak kram apa? Dagingnya macam-macam lah gitu ya. Tapi kalau untuk sholat nggak pernah berdiri, nggak pernah bengkak-bengkak. Nah Rasulullah SAW bengkak kakinya, saking lamanya berdiri. Artinya apa? Disunahkan bagi kita kalau kita sholat sunnah untuk memperlama bacaan berdiri. Yeah. Kenapa? Karena Rasulullah sampai bengkak-bengkak. Sampai disebutkan dalam hadis, Utsman bin Affan itu pernah menghatamkan Al-Quran dalam sholat malamnya beliau. Kira-kira sholat baca Quran sampai hatam berapa jam itu? Nah Utsman pernah itu, disebutkan dalam riwayat itu. Ustaz gimana? Jangan dibayangin deh, diamalin aja deh gitu. Kalau dibayangin intinya nggak nyambung-nyambung. Tapi kalau diamalin insya Allah nyambung deh. Sahabat, siapa yang nggak kenal Utsman bin Affan yang tiap hari membaca Al-Quran, hatam Al-Quran pernah dalam sholat malamnya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi artinya kalau bisa menghatamkan Al-Quran, berarti beliau sholat malamnya dirinya lama. Ada sebuah riwayat hadis nih, ini sambil nunggu syuruk nih ya. Ada salah seorang sahabat ketika dia sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat malam. Ya. Diikutin bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Nah, sahabat ini ketika mengikuti Rasulullah, ternyata Rasulullah pada saat awal sholatnya, habis baca Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Dia berpikir, wah baca surat Al-Baqarah nih. Salah-salah. Ketika saya berpikir kalau habis Al-Baqarah Rasulullah akan ruku. Ternyata enggak, Rasulullah SAW sambung. Habis surat Al-Baqarah dia baca surat Al-Imran. Ya, sebetulnya Al-Imran. Kan juga paling sedikit dibaca. Ternyata dihabisin surat Al-Imran. Bayangkan. Artinya Rasulullah dalam dalam rakaat pertama itu udah baca Al-Baqarah dengan Al-Imran. Kita pernah enggak? Paling Al-Asri wal asri ama al-kautsar. Kan gitu. Rasulullah Al-Baqarah dan Al-Imran itu kayak gimana dirinya itu. Makanya pantas kalau sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita gimana mau bengkak-bengkak? Imam baru baca Sabbihis saja, ya baca Sabbihis lagi panjang deh urusannya nih. Wal asri, wah inilah imam idola nih. Kenapa? Wal asri ama al-kautsar, inna a'tainakal kautsar. Jamaah sekalian, inilah yang kita bisa sampaikan
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak setelah kita melaksanakan sholat wajib, laksanakanlah sholat-sholat sunnah. Agar ini bisa menjadi penambal kita saat nanti dihisab. Bisa jadi ada kekurangan, kita nggak tahu, Allah alam. Ada kehilapan dalam sholat kita, ada yang mungkin kita terlupa. Mudah-mudahan dengan sholat-sholat sunnah kita, itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan hisabnya. Allah tambahkan hisabnya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma sahhil umurana fi ta'atika ya Allah. Allahumma sahhil fi hisabina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan kafatul masjid subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.